Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia BPS TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tragedi Gerbong Maut di Bondowoso yang menewaskan hingga 46 pejuang Republik Indonesia. Puluhan tahun yang lalu terjadi tragedi Gerbong Maut. Puluhan orang tewas karena disekap di sebuah gerbong kereta yang berangkat dari stasiun Bondowoso. Mereka yang ada di dalam gerbong adalah para pejuang Republik yang ditangkap Belanda. Peristiwa itu kemudian dikenang dengan sebutan tragedi Gerbong Maut. Peristiwa Gerbong Maut terjadi pada 23 November 1947 ketika 100 orang Indonesia yang ditawan oleh Belanda diangkut dari stasiun kereta api Bondowoso menuju ke Wonokromo, Surabaya dengan 3 buah gerbong barang yang tertutup rapat. Peristiwa itu terjadi beberapa bulan setelah agresi militer Belanda pertama yang berlangsung pada 21 Juni 1947. Kuatnya gempuran-gempuran tentara Belanda yang didukung persenjataan yang lebih canggih membuat banyak pasukan pro-republik berantakan. Salah satu pasukan Republik yang tak kuasa menahan gempuran Belanda adalah pasukan bernama Semut Merah. Salah seorang anggotanya yang bernama Bungkus kemudian bergabung dengan batalion Anjing Laut di Bondowoso. Nama Bungkus belakangan dikaitkan dengan peristiwa G30S yang menewaskan MT Haryono. Dalam pengakuan Bungkus kepada Ben Anderson yang dirilis di Jurnal Indonesia nomor 78 yang terbit Oktober 2004 dengan judul The Word of Sergeant Mayor Bungkus, banyak pasukan Republik yang terbunuh dan mereka yang selamat pun mengungsi ke daerah pegunungan. Tentu saja dalam operasi tentara Belanda itu banyak pejuang yang tertangkap. Di antara pejuang Indonesia yang tertangkap terdapat Kuswari. Dia seorang komandan polisi Maesan Bondowoso. Menurut keterangan dari buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur yang terbit 1991, Kuswari tertangkap berkat laporan orang-orang Indonesia yang menjadi mata-mata Belanda. Kuswari dibawa ke kantor bagian keamanan Brigade Marinir Belanda alias Verenigde Mariniers Brigade atau VDMB di Jalan Jember, Bondowoso pada 14 November 1947. Menurut Great Ostidi dan kawan-kawan, dalam serdadu Belanda di Indonesia adalah badan intelijen yang terkenal dengan penanganan keras. Kebanyakan milisi pejuang Republik yang tertangkap mendapat siksaan berat dari serdadu-serdadu Belanda, baik itu serdadu KNIL yang kebanyakan warga Indonesia maupun bule-bule Belanda yang tergabung dalam Angkatan Darat maupun Marinir Belanda. Areal tapal kuda yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur termasuk Bondowoso menjadi wilayah operasi Marinir Belanda yang pernah dilatih Amerika. Beberapa foto kekejaman Marinir Belanda saat itu tersebar di dunia maya. Kuswari pun tak luput dari penyiksaan serdadu Belanda. Dari kantor VDMB di Jalan Jember pada 15 November, bersama tawanan lain, Kuswari digelendang ke penjara Bondowoso. Seminggu lebih dia mendekam di sana. Tawanan lain yang baru datang adalah Singgih yang tertangkap pada 20 September 1947. Setelah rumah dikepung, selain disiksa, Singgih disekap berhari-hari di WC. Setelah dirasa cukup disekap di WC, Singgih lalu disatukan dengan banyak tawanan lain di penjara Bondowoso. Para tawanan masih diberi makan oleh penjaga penjara, setidaknya sampai Sabtu sore 22 November 1947. Setelah makan, mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Beberapa tawanan ada yang mulai sibuk berkemas, walau tak tahu akan dipindahkan kemana. Tidak ada yang tahu jika makan sore itu akan menjadi makan terakhir mereka. Mereka dibangunkan pada tengah malam sekitar pukul 1 dan pukul 5 lewat 15. Saat itu hari telah berganti menjadi Minggu. Para tawanan dikeluarkan dari sel masing-masing. Komandan Letnan 2 Marinir J. van der Dorpe memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso. Berdasarkan surat yang ditulis Letnan 2 van den Dorp, para tawanan ini akan dikirim ke Surabaya. Hal itu dilakukan demi kepentingan pemeriksaan.
untuk mencegah pengulangan perbuatannya ataupun untuk mencegah usaha melarikan diri. Pukul 5:30 para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun telah menunggu 3 buah gerbong barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan langsung diperintahkan memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk makan pagi atau yang lainnya. Katomi Harjo dan kawan-kawan dalam Monumen Perjuangan Jawa Timur tahun 1986. Tentu saja mereka dijaga dan dikawal para serdadu-serdadu Belanda, baik marinir maupun KNIL. Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng. Nyaris tidak ada ventilasi. Tiap gerbong rata-rata berisi 30-an orang-orang. Gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769, sedangkan gerbong kedua dan ketiga bernomor registrasi GR4416 dan GR10152. Pukul 7.30 kereta berangkat. Saat itu hari masih pagi. Semua masih baik-baik saja bagi tawanan. Udara pun masih segar. Menjelang siang ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, penderitaan para tawanan dimulai. Gerbong pertama dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain harus mereka hirup. Situasi sangat menyiksa. Sementara panas terik matahari pun terserap di seng yang menutupi gerbong. Udara dan suhu yang panas pun mendekati puncaknya. Korban mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat pada pukul 11. 6 tawanan tewas lebih dahulu. Ketika para tawanan menggedor-gedor gerbong untuk minta tolong, serdadu Belanda yang mengawal hanya bilang, air dan angin tak ada, yang ada hanya peluru. SAR singgah di stasiun Jember. Ketika jumlah korban menjadi 12 orang, gerbong-gerbong itu dijemur dulu di bawah terik matahari. Sekitar 3 jam, panas, pengap, dan haus menerjang para tawanan. Hanya air kencing saja yang paling mungkin untuk disesap untuk menawarkan dahaga di kerongkongan mereka. Hujan lebat di sekitar stasiun Kelakah menjadi sedikit oase bagi mereka yang masih bertahan di dalam gerbong maut itu. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar. Namun, pengap, lapar, dan haus masih merasa bersama mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa. Sampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor gerbong. Kali ini lebih keras dan gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit, suara mereka sudah parau. Lengking kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak bahwa sudah 30 tawanan mati. Para serdadu Belanda tidak peduli. Salah satu serdadu yang mengawal ketika itu pun bilang, biar mati semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup. Setelah sekitar 15 menit tersiksa dalam gerbong maut itu, mereka pun tiba di stasiun terakhir, stasiun Wonokromo. Total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Menurut buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, di antara mereka yang masih hidup, 12 orang di antaranya sakit parah, 30 lemas tak berdaya, dan hanya 12 yang dianggap benar-benar sehat. Kuswari yang termasuk sakit parah. Mereka yang masih hidup ini pun dijebloskan di penjara Bubutan. Mereka tak diperbolehkan mendekat satu sama lain. Mereka yang masih hidup itu dipenjara beberapa bulan. Di antaranya baru dibebaskan pada tahun berikutnya. Peristiwa memilukan gerbong maut ini menjadi satu dari sekian episode kelam dalam fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perlakuan keji para serdadu Belanda terhadap para tawanan menjadi salah satu ilustrasi kebiadaban serdadu Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bersama pembantaian di Renggo Rawa Gede atau pembantaian oleh Westerling. Tragedi gerbong maut diingat sebagai bukti tak terbantahkan tentang tidak berperi kemanusiaannya serdadu Belanda. Mereka sungguh-sungguh tidak peduli dengan hukum perang, membantai para penduduk sipil maupun membunuh para tawanan yang seharusnya dilindungi. Demikian tadi sedikit penggalan cerita tentang gerbong maut, gerbong yang seharusnya memuat barang digunakan untuk memuat para pahlawan atau pejuang kemerdekaan. Yang gerbong-gerbong tersebut tidak ada ventilasi sehingga banyak korban berjatuhan. Demikian tadi sedikit ulasan tentang tragedi gerbong maut. Semoga hal ini menjadi tragedi yang tidak akan terjadi lagi, dan kita sebagai generasi muda
tetap mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Merdeka Indonesia, cintai Indonesia bersama-sama. Jika ada kekurangan dalam video ini, tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.